Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pada hari ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT, bersalawat dan salam pada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pada hari ini kita akan membahas tentang menjadikan Nabi SAW sebagai uswatun hasanah atau contoh suri tauladan. Pertanyaannya, mengapa kita harus menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan? Jawabannya yang tidak lain, yang pertama adalah bahwa Nabi Muhammad SAW dilegislasi atau ditetapkan oleh Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia, menghidupkan dan mematikan kita, memberikan rezeki kepada kita. Allah lah yang telah menetapkan dan memerintahkan kita untuk menjadikan Muhammad SAW sebagai tauladan dalam kehidupan kita. Kemudian kalau kita lihat secara fakta bahwa siapa saja yang mencontoh Nabi Muhammad itu menjadi orang yang lebih baik dan bahkan menjadi orang yang lebih ataupun dijamin masuk surga. Kita tahu bagaimana sahabat-sahabat Nabi dulu. Misalnya Umar bin Khattab, beliau begitu bengis, beliau begitu kasar, bahkan terakhir menjelang hidayah datang kepadanya, dia berencana ingin membunuh Rasulullah SAW. Namun karena dia mendapatkan hidayah dari Allah, maka akhirnya dia bersyahadat dan masuk Islam. Maka dialah yang paling utama menjaga Nabi Muhammad SAW. Bahkan rela di garda terdepan. Kalau ada yang ingin menantang Rasul, dia rela menjual nyawanya demi menjaga fisiknya Rasulullah SAW. Nampak perbedaannya. Kemudian bagaimana dengan pengusaha? Di masa Rasulullah juga ada pengusaha yang taat dan mau menjadikan Rasul sebagai tauladan. Kita mengenal Abdurrahman bin Auf. Hartanya banyak, ahli dalam berdagang, bahkan termasuk marketing ulung ya dalam menjual dagangannya. Pernah suatu ketika Rasul dan sahabat berkumpul, kemudian berbincang-bincang tentang masa depan akhirat. Bahkan Rasul menyampaikan bahwa nanti Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dalam keadaan merangkak. Mendengar itu dia merasa sedih. Ditanya, kenapa saya harus merangkak ya Rasulullah? Karena Anda hartanya banyak, maka persoalan yang ditanyakan juga akan banyak. Coba kita lihat setelah komunikasi itu, apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Karena bukti cintanya kepada Rasul dan menjadikan Rasul sebagai tauladan, dia habisi hartanya. Dia upayakan bagaimana hartanya ini habis. Maka dapat kabar dia bahwa di Madinah para petani kurma gagal panen, semua hasil panen kurma itu busuk, tidak layak dijual. Maka dia beli 2 kali lipat harga kurma tadi. Sehingga dari pembeliannya, karena seluruh petani itu di Madinah dia yang membeli, habislah hartanya. Tinggallah di rumahnya yang kurma busuk. Tapi apa yang terjadi dalam dirinya? Dia merasa bahagia gembira bahwa dia mungkin pantas masuk surga dengan cara berlari. Namun beberapa hari berselang, dapatlah kabar ada orang yang ingin mencari kurma busuk untuk buat obat penyakit kusta. Maka banyak yang mengabarkan, karena si pencari ini sudah mencari di keliling kota Madinah, tidak menemui kurma busuk, bahkan hasil pertanian juga baru mulai ditanam. Namun orang-orang menjawab bahwa ada kurma busuk di rumah Abdurrahman bin Auf. Namun begitu mereka tahu, dia borong kurma busuk yang telah dibeli oleh Abdurrahman bin Auf tadi 3 kali lipat dibayar karena untuk berobat. Akhirnya Abdurrahman kembali kaya. Nah, yang menjadi perbincangan kita tidak lain adalah bagaimana orang-orang yang telah menjadikan Rasul sebagai tauladan, karena Rasul ini tauladannya adalah dari perintah Allah. Maka orang-orang tersebut menjadi baik. Hamba sahaya bisa menjadi mulia seperti Bilal bin Rabah. Nah, tentu otomatis kita di masa sekarang juga bisa untuk menjadi orang yang taat, orang-orang yang akan mulia ketika menjadikan Rasul sebagai tauladan, baik dalam kehidupan kita pribadi, misalnya ibadah, salat, berakhlak,
makan yang halal, berpakaian menutup aurat. Kemudian juga untuk komunitas kita atau jemaah kita, bermuamalah dengan baik, tidak boleh ada unsur riba dalam hutang piutang, tidak boleh ada penipuan dalam dagang, tidak boleh ada penzoliman kepada orang lain ketika kita mungkin menjadi bos, kita punya anak buah. Begitu juga negara ingin mencontoh Rasul, maka jadikan aturan undang-undang yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tauladan dalam kehidupan. Jangan jadikan aturan lain, karena pasti dampaknya buruk di dunia. Buktinya sekarang banyak hasil alam yang tak bisa dinikmati kaum muslimin. Banyak anak-anak Islam sulit untuk bersekolah atau mendapatkan pendidikan karena kurangnya biaya. Banyak umat Islam mesti hidup tertatih-tatih karena tidak mampu membeli rumah, tidak mampu membeli kendaraan karena sulitnya lapangan pekerjaan. Apalagi nanti ketika di akhirat, orang yang di akhirat tidak mendapatkan aturan Allah di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap diri akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan. Maka oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita upayakanlah, kita usahakan agar semua aktivitas kehidupan kita benar-benar mencontoh Rasulullah, benar-benar menjadikan Rasul sebagai teladan, sehingga kita mampu bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat, yaitu masuk surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.